Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemuda bertanya kali ini silaturahim dengan guru kita yaitu Kiai Usman Kamaluddin At-Tajuryu. Semoga dengan konten ini senantiasa menjadi wasilah untuk berkembangnya pengetahuan umat tentang apa itu Islam. Nah, dalam perbincangan kali ini ada tema yang menarik, yaitu tentang khilafah. Apa itu khilafah sih? Kok di tengah-tengah umat itu banyak sekali perbincangan, baik itu dari harokah dakwah seperti FPI misalkan, yang hari ini badan hukumnya sudah dicabut, bahkan ada dari NII begitu, ada dari HTI begitu. Sebenarnya apa sih khilafah itu sendiri? Nanti kita akan tanya-tanya langsung dengan yang mafhum ya, atau paham tentang khilafah. Karena kalau tidak bertanya pada orang yang betul-betul paham, maka nanti jawabannya juga mungkin tidak memahamkan kita. Maka tepatnya yaitu kita sapa dulu Kiai kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begini Kiai, di kalangan masyarakat kan banyak sekali isu ya tentang khilafah, dan banyak juga persepsi-persepsi yang menyimpang begitu dari khilafah. Sebetulnya khilafah itu sendiri kalau menurut definisi Islam yang sesungguhnya bagaimana sih Kiai, agar senantiasa umat itu tahu sebetulnya Islam itu sendiri menerangkan bab khilafah dan patut diperjuangkan tidak khilafah itu. Kepada Al-Mukarram falyatafaddal masykura. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini sudahnya kita menjalankan sholat subuh, ternyata ada yang bertanya tentang masalah bagaimana persepsi yaitu di kalangan umat pada zaman sekarang ini, yaitu membicarakan tentang khilafah. Sebenarnya khilafah itu apakah benar ajaran Islam? Dan dalam ajaran Islam pun itu masing-masing yaitu mendefinisikan, bahkan ada yang sudah ada khilafahnya, sudah ada. Terus bagaimana pandangan yaitu ya FPI, NII, bahkan ada sekarang yaitu Khilafatul Muslimin ya, sebagaimana lagi menurut yaitu HTI. Nah, ini kita sebenarnya ada enggak ini dari sananya gitu masalah khilafah itu. Nah, jawaban Al-Fakir ya jelas ada. Memang khilafah itu ya ajaran Islam gitu, ajaran yaitu Rasulullah SAW yang mana sudah yaitu dikemukakan oleh Rasulullah SAW di berbagai banyak hadis ya, terutama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, yaitu mana sumatakunu khilafatan ala bin haji nubuwah. Cuman kita harus garis bawahi ya, yang sekarang yang harus diperjuangkan itu khilafah ala bin haji nubuwah, yaitu khilafahnya itu sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah SAW laksanakan dengan para sahabat ketika yaitu mendirikan suatu daulah di Madinah. Maka itu harus jadi contoh ya fikrohnya Islam dan thariqah tahapan dakwahnya untuk menuju kekuasaan negara ya Islam itu sendiri ya harus melalui metode Rasulullah SAW itu yang benar ya. Makanya kita harus banyak yaitu meneliti tentang kitab-kitab muktabarnya para ulama, seperti dalam kitab ini ya, kitab Mizanul Kubro ini yang dimualifi oleh yaitu Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Al-Ansori. Ini keturunan dari sahabat Ansor nih ya, Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Ansori ini.
Maka kita di sini melihat nih. Makanya kalau saya itu penasaran gitu, saya juga dulu nih sebenarnya khilafah itu ada gak di kitab-kitab para ulama? Ternyata banyak ini. Bahkan ini kitab Bisul Kubri udah pada gini nih kitab ini nih, ya. Masya Allah ini kitab udah ini bulukan begini nih, karena memang ternyata nggak dibaca kayaknya ini ya, dipajang gitu di lemari, dibaca nggak, akhirnya ini kena binatang rengat ini sampai begini nih kitab nih, ya. Sampai masa Allah ini kitab nggak dibaca. Maka Al-Fakir kemarin sowan ke teman itu, apa namanya, ini kok kitab kayak begini gitu ini ya, dibaca-baca sama Al-Fakir, ternyata ini apa menceritakan yaitu tentang khilafah. Jadi definisi khilafah itu banyak, yaitu mutarodifnya atau kesamaannya. Banyak di berbagai kitab ada yang namanya khilafah, imaratul muslimin, atau lagi yaitu imamah. Maka di sini itu khilafah dan imamah itu sama saja. Ya, artinya itu kepemimpinan umum bagi kaum muslim untuk menegakkan syariat-syariat Allah. Karena definisi khilafah itu adalah al-khilafatu hiya riasatul muslimina fid dunya liiqamati ahkami syariati wa hamli dawatil alam. Kepemimpinan umum bagi kaum muslim di seluruh dunia. Jadi kepemimpinan umum bagi kaum muslim di seluruh dunia itu untuk menerapkan atau menegakkan hukum-hukum Allah serta mengemban dakwah Islam ke penjuru dunia. Maka kita nih, definisi itu sesuai gak dengan ini? Nah, ini ya, sesuai yang tadi itu definisi khilafah itu. Maka di sini di dalam bab bugot, kitab Mizanul Kubro halaman yaitu 153 menerangkan ittafaqal a'immatu ala anal imamata fardun wa annahu la budda lil muslimina min imamin yuqimu sya'airad dini wa yansiful mazlumina minaz zalimina wa ala annahu la yajuzu ayyakuna al muslimina fi waqtin wahidin fi jami dunya imamani la mutafiqani wala muftariqani. Ittafaqal a'immatu, telah sepakat para imam mazhab ahli fikih dari Syafi'i, dari Hambali, dari Maliki maupun dari Hanafi telah sepakat ala annal imamata, bahwasanya imamah, khilafah, imaroh itu fardun, hukumnya fardu, hukumnya fardu. Berarti kita belajar untuk menegakkan sistem imamah atau sistem itu hukumnya fardu, maka harus wajib nih ya, harus ini hukumnya fardu belajar ya. Wa annahu la budal muslimin, bahwasanya penting bagi umat Islam min imamin, gitu, dipimpin oleh seorang imam, seorang khalifah, yuqimu syairuddin, yang menegakkan, imam itu pemimpin umat Islam itu sya'airuddin, syiar-syiar agama, yakni hukum-hukum yaitu Islam, wayansipul mazlumina, dan yaitu menolong orang-orang yang terjolimi, minaz zalimin, dari orang-orang yang jolim. Wa ala annahu la yajuju, bahwasannya la yajuju haram, tidak boleh, ayakuna alal muslimina, ada di tengah-tengah kaum muslim pi waqtin wahidin, dalam waktu yang sama, pi jami'i dunia, di seluruh dunia, tuh di seluruh dunia, imamani, punya imam dua, tidak boleh. Ini berarti kan harus satu. Nah, definisi yang tadi sesuai gak yang ini? Sesuai. Berarti tidak bolehnya itu disekat oleh nasionalisme republik maupun yaitu kerajaan. Itu tidak boleh. Atau sistem yaitu disebutnya parlementer, tidak boleh itu ya. Lamu tapi koni, ya, tidak boleh itu, baik sepakat keduanya ataupun yaitu berbeda keduanya, itu tidak boleh.
Maka pas ya definisi tadi al khilafatu hiya riasatul muslimina fid dunya liiqamati ahkami syariati wa hamli dawati ilal alam. Jadi jelas bahwa khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim seluruh dunia untuk menegakkan hukum-hukum Allah serta mengemban dakwah, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi harus satu khilafah itu. Maka pergerakannya pun di dunia harus satu. Itu khilafah yang diperjuangkan itu harus khilafah ala minhaji nubuwah, bukan khilafah yang lain yang sesuai dengan persepsi-persepsi organisasi-organisasi yang lain. Ini ya, kita harus mengikuti berarti suatu kelompok yang memperjuangkan tentang tegaknya syariah Islam itu dalam naungan khilafah. Cuman khilafah, mendirikan khilafahnya itu harus sesuai dengan minhaji nubuwah, fikroh dan torikohnya itu harus sesuai dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini hukumnya fardu. Jadi jelas sekarang itu. Jadi di kitab-kitab Mu'tabar ya, ini seperti kitab ini Mizanul Kubro nih ya, dalam kitab Rahmatul Ummah di sini nih, ikhtilafil a'immah. Jadi rahmat bagi umat dalam ikhtilafnya para imam, bahkan dalam sistem khilafah itu tidak ada ikhtilaf. Ini ittifaq, sepakat semua para imam mazhab. Jelas ya. Makanya kalau punya kitab nih ya, para ulama jangan sampai dipajang-pajangin, harus dibaca nih biar nanti ketemu nih ya. Kalau mau ya melihatin kitab Mizanul Kubro ini ya, di halaman 153. Bahkan Al-Fakir pernah yaitu nginep atau pernah yaitu mesantren dulu, walaupun sehari itu pernah ada logo gentur yang namanya itu alaikum bijamatil muslimin wa imamihim. Ini khilafah juga sama ini. Alaikum ay ilzamu ya, wajib kamu semua itu ya bijamatil muslimin, harus yaitu kumpul umat Islam sedunia, wa imamihim serta dipimpin oleh satu imam muslim itu. Jadi jelas ya, yang diperjuangkan kita ya harus diperjuangkan khilafah itu, karena khilafah itu benar-benar tajul furud. Dalam kitab-kitabnya itu hukumnya itu tajul furud. Kenapa tajul furud? Kenapa jadi mahkota keparduan? Karena banyak keparduan yang tidak bisa dilaksanakan terkecuali adanya khilafah. Nah, maka ini berarti khilafah kita wajib, fardu hukumnya kita mempelajari tentang bagaimana menegakkan khilafah ala minhaji nubuwah itu agar tegak hukum-hukum Allah di muka bumi. Insyaallah Al-Fakir cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir ya Kiai. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kita semua dan senantiasa umat Islam semakin sadar bahwasannya kepemimpinan khilafah itu betul-betul ada dalam kitab-kitab Mu'tabar yang sudah dijelaskan oleh Kiai tadi. Semoga Kiai senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatannya, barokahkan ilmunya, diluaskan rezekinya dan senantiasa selalu bermanfaat dan berkontribusi untuk umat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.